Yuk bikin roti yang lagi viral. Roti dari After You Thailand yaitu milk bun lagi jadi rebutan nih. Sampai-sampai banyak yang just tip. Yuk mendingan bikin sendiri aja. Roti yang lembut dengan isian creamy dan milky, enak disajikan saat dingin. Resep ini istimewa karena walaupun disimpan di kulkas, rotinya akan tetap lembut. Adonan ini juga bisa untuk kalian yang nggak punya oven karena bisa dikukus. Bisa untuk ide jualan dan juga dinikmati keluarga. Yuk nonton selengkapnya. Welcome to Navan Family. Pertama-tama kita akan membuat adonan tangzong. Kita masukkan tepung terigu protein tinggi 20 gram. Masukkan air sebanyak 85 ml, bisa juga menggunakan susu cair. Setelah itu kita aduk sampai mengental. Adonan tangzong ini kita bikin untuk biang ya. Jadi kita akan simpan dan ini yang akan membuat roti akan tetap lembut walaupun disimpan di kulkas. Setelah mengental kita masukkan ke dalam wadah dan kita bungkus menggunakan plastik. Karena milk bun Thailand lebih enak disajikan saat dingin, jadi penggunaan metode tangzong ini paling tepat. Kita simpan di kulkas bagian chiller minimal 2 jam atau bisa juga semalaman. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat adonan rotinya. Saya di sini mencoba untuk tidak menggunakan mixer, jadi diulenin manual pakai tangan ya. Jadi untuk kalian yang belum punya mixer bisa kok bikin. Pertama kita masukkan terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, gula pasir sebanyak 45 gram, ragi instan sebanyak 5 gram. Kemudian kita bisa aduk-aduk agar tercampur. Selanjutnya kita masukkan susu cair sebanyak 120 ml. Kemudian telur 1 butir. Untuk kalian yang alergi telur ini bisa di skip. Kemudian kita aduk agar sedikit tercampur. Ini dia, selanjutnya kita masukkan adonan tangzong yang sudah saya masukkan di kulkas. Jadi walaupun dingin tapi dia tidak keras sama sekali. Kemudian kita campur jadi satu dan mulai kita uleni. Kita masukkan margarin sebanyak 40 gram, garam 5 gram atau setengah sendok teh. Kemudian adonannya kita lanjut ulenin lagi. Akhirnya saya lanjut menggunakan sarung tangan plastik dan sarung tangan plastiknya saya oles menggunakan minyak. Jadi lebih enak ngadonannya. Untuk teman-teman yang sudah punya mixer, mending pakai mixer biar lebih cepat. Karena pakai manual itu bisa, cuman memakan waktu lebih lama ya. Ini sudah karena adonannya sudah kalis. Kita bisa ambil sedikit dan kemudian kita lihat apakah adonannya sudah kalis ya. Ini sudah lentur ya, berarti sudah kalis. Selanjutnya kita akan proofing yang pertama atau kita diamkan ditutup menggunakan plastik ataupun kain selama 30 menit. Setelah 30 menit kainnya kita buka dan adonannya sudah mengembang. Yuk kita ambil adonannya dan kemudian kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Jika kalian ingin jualan, nanti disesuaikan aja jumlah potongannya dengan wadah yang kalian akan gunakan. Ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa memanggangnya langsung satu loyang. Setelah matang, kemudian akan dibagi ke wadah yang akan dijual. Atau kalian bisa menggunakan loyang-loyang kecil atau aluminium tray. Jadi kalian sudah membagi adonannya sesuai kemasan yang kalian akan gunakan. Ini kita akan bagi adonannya menjadi 25 bulatan dan masing-masingnya seberat 25 sampai 26 gram. Kita bagi dulu, nanti setelah sudah terbagi 25 buah kita akan rounding satu persatu, tapi kita tutup dulu agar tidak lembab. Navan pulang aja langsung komentar adonan yang tertutup. Kenapa aku menyimpan di situ? Mama, kenapa adonannya
Adonan yang 25 buah tadi kita rounding satu persatu agar roti nantinya lebih lembut dan saat mengembang bentuknya lebih bagus. Adonannya kita cubit-cubit sedikit terus kita putar-putar aja biar jadi bulat ya. Jangan lupa diatur yang rapi agar saat mengembang nanti jadi bagus. Saya menggunakan loyang yang besar sekaligus jadi bisa memanggang 20 roti. Setelah itu kita tutup lagi menggunakan kain dan ini adalah proses proofing yang kedua selama 50-60 menit. Adonan yang sisa 5 buah tadi saya jadikan 6, saya bagi lagi karena wadahnya cukup untuk 6 dan ini nanti akan kita kukus. Namun sebelumnya kita proofing juga, kita pakai plastik agar bisa terlihat proses mengembangnya ya. Sambil menunggu proses proofing yang lumayan lama, kita akan membuat dulu filling atau isiannya. Yang pertama kita akan membuat pastry cream. Ini dia bahan-bahannya. Masukkan margarin sebanyak 30 gram. Langsung diaduk-aduk ya biar meleleh. Selanjutnya kita masukkan terigu sebanyak 20 gram. Kalian bisa menggunakan terigu yang protein rendah atau terigu serbaguna. Saya tidak menggunakan tepung maizena karena terigu itu membuat krimnya lebih stabil. Kita aduk-aduk aja agar tercampur sempurna. Masukkan susu UHT sebanyak 240 ml atau kalian bisa menggunakan susu bubuk atau kental manis sebanyak 45 gram dicampur menggunakan air sampai volumenya sama. Setelah itu masukkan gula pasir sebanyak 30 gram. Susu UHT tadi kita campurkan lagi sedikit demi sedikit aja ya, jangan langsung. Saya menambahkan keju parut sebanyak 50 gram, bisa keju oles ataupun cheddar. Kalau kalian gak suka keju, ini bisa di skip ya, karena si after you itu rasanya ada kejunya. Kita masukkan vanilla essence setengah sendok teh. Bisa juga diganti menggunakan vanilla bubuk. Kita aduk-aduk saja sampai tercampur merata. Ini pastry creamnya walaupun gak pakai telur, tapi teksturnya sangat lembut dan aromanya sangat lezat. Setelah semuanya tercampur, kita akan masukkan ke dalam wadah dan diberi plastik seperti pada adonan tangzeng ya. Jika kalian ingin membuat filling rasa coklat atau pandan, kalian tinggal menggantikan keju ataupun vanilla ekstraknya menggunakan pasta coklat atau pasta pandan. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk bantu channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Kita juga akan masukkan ke dalam kulkas agar dingin. Akhirnya proses proofing sudah selesai. Ini waktunya 1 jam ya, 60 menit. Kemudian kalian bisa taburi tipis-tipis menggunakan terigu ya, ini protein tinggi sama seperti adonan rotinya. Ini agar saat dipanggang nanti di atasnya nggak terlalu gosong. Kalian juga bisa mengolesi air atau susu cair terlebih dahulu ya sebelum ditaburi terigu agar bisa terlihat mengkilat di atasnya. Jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu tadi ya, 10 menit sebelumnya. Langsung saja kita akan masukkan ke dalam oven dan kita akan panggang selama 15 menit dengan suhu 175 derajat. Ini adonan yang akan kita kukus. Adonannya sudah cantik, rapat sesuai wadahnya. Jangan lupa panaskan dulu kukusan. Setelah mendidih kita masukkan adonannya. Selama 10 menit menggunakan api atas bawah, kemudian saya ganti api bawah selama 5 menit. Untuk kukus menggunakan api kecil, durasinya sama selama 15 menit. Ini Navan sudah gak sabar nunggu rotinya mateng. Ini sudah mateng. Saya memang mau yang warnanya masih putih di atasnya. Kalau kalian pengen yang warna coklat, bisa dipanggang selama 20 menit dan menggunakan api atas bawah. Ini dia sudah mateng, yang kukus dan juga yang panggang. Jadi satu adonan bisa digunakan untuk 2 macam sekaligus.
Rotinya matang sempurna sesuai untuk milk bun ya, dan juga mengembang sangat bagus. Dan ini rotinya sangat lembut, dijamin gak hanya pas baru matang lembutnya, tapi dimasukin ke kulkas pun nanti akan tetap lembut. Keluar dari kulkas dijamin langsung bisa makan, gak perlu nunggu di suhu ruang. Ini adalah adonan pastry cream tadi yang sudah dingin, dan kita akan aduk menggunakan hand blender. Kalian juga bisa menggunakan mixer ya, atau manual, tapi harus lebih kenceng. Saya tidak mencontohkan menggunakan manual karena ini sudah malam, agar bisa cepat istirahat. Ini teman-teman kalau bisa nyium baunya sangat enak, lezat, dan sangat creamy, lembut banget. Selanjutnya saya menggunakan whipped cream bubuk, ini sebanyak 200 gram. Tambahkan gula halus sebanyak 4 sendok makan karena ini belum manis. Selanjutnya masukkan susu cair sebanyak 400 ml. Kalian juga bisa menggunakan air dingin ya. Jadi saya juga dari tadi sertakan untuk alternatif bahannya yang lebih ekonomis jika kalian ingin gunakan sebagai ide jualan. Ini juga whipped creamnya bisa dikurangi. Kalian bisa menggunakan setengahnya, yaitu 100 gram dengan susu UHT atau air sebanyak 200 ml. Untuk adonan pastry creamnya masih sama ya, walaupun whipped creamnya dikurangin. Jadi kalau saya menggunakan whipped cream yang agak banyak itu bisa puas untuk isiannya dibanyakin ataupun toppingnya dibanyakin, karena untuk makan sendiri biar enak. Selanjutnya kita campurkan pastry cream dengan whipped cream tadi. Ini jadinya diplomat cream ya. Setelah tercampur sempurna, kita matikan. Kita masukkan adonan filling atau krim tadi ke dalam piping bag ya, agar gampang untuk digunakan. Kita akan pindahkan ke wadah agar lebih gampang saat diberi isian. Kita lihat bagian belakangnya, ini sangat halus dan tidak lengket ya. Ini tekstur rotinya sangat lembut, kenyal, mirip bakpao. Jadi memang unik, walaupun roti tapi dia mirip bakpao. Kita beri lubang dengan cara gunting di tengahnya silang agar gampang diberi isian. Selanjutnya ini roti yang tadi kita kukus, kita juga akan beri lubang dengan kita gunting menyilang di bagian tengahnya. Langsung aja kita beri isian roti dengan menggunakan diplomat cream. Diplomat cream ini sangat enak disajikan waktu dingin. Jadi rasanya unik, di dalam roti ada diplomat cream yang dingin kayak es krim. Krimnya rasanya creamy, milky, dan ada sedikit rasa kejunya ya. Resep rotinya tadi memang tidak terlalu manis karena akan ada diplomat cream, dan ini manisnya sangat pas. Tidak terlalu manis untuk diplomat creamnya karena kita nanti akan menggunakan topping gula halus dan juga susu bubuk. Setelah semua bagian roti terisi krim, selanjutnya kita akan oleskan ke atas rotinya ya, sebelum ditaburi dengan gula halus dan juga susu bubuk. Ini kita menggunakan kemasan dan kita akan bagi masing-masing 6 roti. Bisa dilihat ya saat dipotong seratnya sangat lembut. Sengaja kita pindahkan ke dalam kemasan terlebih dahulu karena setelah ini kita akan olesi menggunakan krim di atasnya. Jadi biar lebih rapi dan tidak belepotan. Ini saya langsung aja oles di atasnya, sudah tidak pakai piping bag lagi. Di sini semakin banyak isian dan toppingnya, ini semakin enak ya.
kita dapat 4 kemasan dengan isi per kemasannya 6 roti. Dan masih sisa 2, ini nanti kita akan letakkan ke dalam wadah dan untuk bekal Nafan besok pagi. Yang terakhir untuk taburannya kita campurkan icing sugar sebanyak 100 gram dan juga susu bubuk sebanyak 30 gram. Jika kalian lebih suka terasa susunya itu bisa dibalik campurannya atau bisa setengah-setengah. Kalau kebanyakan susu bubuknya atau cuma menggunakan susu bubuk itu malah bisa jadi enek. Setelah itu kita tabur-taburkan saja langsung di atas permukaan. Kalian bisa pilih kemasan yang lebih cantik sesuai dengan keinginan ya jika ingin dijual. Akhirnya sudah jadi roti ala After You Milk Bun Thailand. Ini bisa dijadikan ide jualan untuk takjil menu buka puasa ataupun untuk hampers lebaran. Bisa juga untuk cemilan keluarga atau dibagikan ke saudara rekan kantor. Waktunya kita coba. Ini teksturnya sangat lembut, isiannya creamy dan juga topping taburan susunya tadi yang milky banget ya. Ini setelah 1 hari di kulkas. Mohon maaf itu sudah kami makan ya, jadi tersisa 4 buah roti. Langsung aja kita potong dan kita lihat teksturnya masih sangat lembut. Dijamin kalian langsung bisa menikmati dengan tekstur roti yang selembut ini. Ini roti yang semalam dia tunggu, pas bangun tidur dia baru coba dan dia makan lagi pas pulang sekolah. Kalian harus coba resepnya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.